Tak hanya diusir, Yai Mim juga diteror Sahara CS. Sajadah 48 juta rupiah dibakar hingga disantet. Dosen filsafat Muhammad Imam Muslimin alias Yai Mim mengaku tidak hanya diusir oleh tetangganya pemilik rental mobil, Nurul Sahara, tetapi juga diteror. Yai Mim diusir dari rumahnya di perumahan Joyogrand Kafling Depak 3, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, pada 22 September 2025. Semasa masih tinggal di sana, Yai Mim mengaku kerap mendapat teror dari pihak Sahara. Teror yang diterima Yai Mim pun beragam, mulai dari rumahnya ditaruhi kotoran manusia, sajadahnya dibakar, hingga disantet. Yai Mim juga mengaku bahwa sajadahnya yang seharga 48 juta rupiah dibakar oleh suami Nurul Sahara, Sofyan. Padahal sajadah itu sajadah istri saya. Limited, hanya diproduk 12 barang. Sajadah itu ciri khasnya, kena rokok dikit langsung hilang. Empuk sekali. Hanya diproduk 12. Itu harganya 48 juta rupiah, jelasnya. Tidak berhenti di situ, Yai Mim juga mendapat teror santet yang dilakukan oleh Sumaryono, pemilik rumah yang ditempati oleh Nurul Sahara. Alih-alih menerima santet yang dilakukan oleh Sumaryono, Yai Mim justru berdrama seolah santet yang dilakukan oleh Sumaryono berhasil. Ia berpura-pura mengalami sakit stroke saat disantet oleh Sumaryono. Selain itu, Yai Mim juga menyebut bahwa di rumahnya tercium bau bangkai yang tak kunjung hilang selama 10 hari. Saat menelusurinya, Yai Mim menemukan daging sapi yang sudah membusuk. Ia pun membakar daging sapi yang busuk tersebut. Awal mula perseteruan Yai Mim dengan tetangganya bermula dari lahan parkir. Perseteruan bermula karena Sahara memarkirkan mobil rentalnya tepat di depan pagar rumah Yai Mim, di Kota Malang, Jawa Timur. Akar masalah yang membuat Yai Mim tidak terima adalah lahan pribadi yang diwakafkan istrinya untuk jalan umum, justru dipakai untuk tempat parkir kendaraan milik Sahara yang merupakan pengusaha rental hingga sampai depan rumahnya. Yai Mim mengunggah video memperlihatkan mobil rental milik Sahara parkir di depan rumahnya. Padahal terlihat di sekitarnya masih banyak lahan yang kosong. Yai Mim menilai karena hal tersebut dirinya menjadi kesulitan untuk masuk dan keluar dari rumahnya sendiri. Ia lalu memasang tulisan di pagarnya, "Mohon tidak parkir di depan pintu." Akan tetapi Sahara mengabaikan peringatan tersebut. Keributan pun tak terhindarkan hingga saat ini. Yai Mim yang mulanya dikecam kini berbalik mendapat dukungan luas masyarakat. Tanpa ia membuat banyak pembelaan, Yai Mim kini bersyukur karena pandangan publik kini berbalik. Mereka yang tadinya mengecam tindakannya akibat termakan narasi di medsos, kini berbalik mendukungnya.